The warmongering and lawless administration in Washington is solely and fully responsible for the dangerous consequences of its act of aggression. Saya berpikir mereka ini warmongering. Israel ini memang sengaja untuk mengajak Amerika masuk dalam peperangan ini untuk ngeroyok gitu loh, Mas. Bloody shit gitu. Berbahaya sekali itu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Armory? Semoga Sobat Armory dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat dan terus semangat. Meskipun di tengah kondisi dunia yang sedang tidak stabil hari ini ya. Sobat Armory ketemu lagi bersama kami dalam program Armory Talks, tentu saja di channel YouTube Armory Reborn. Jika Anda mengikuti channel YouTube kami, kalau sebelumnya kita udah ada dialog tadi tentang geopolitik dunia, kemudian ada tentang bagaimana perang dalam menyusul Amerika menyerang Iran, 3 situs nuklir yang hari ini ramai diperbincangkan. Nah, kali ini kami akan mengajak Sobat Armory dimanapun Anda berada untuk menyaksikan pembahasan kami terkait geostrategi perang antara Amerika, Iran, dan kemudian Israel gitu ya. Nah, di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber yang kompeten. Beliau adalah dekan dari Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan Unhan RI. Kemudian beliau juga adalah pakar dari geostrategi. Beliau adalah Maijen Dr. Okta Heru Ramsi. Kita langsung sapa aja beliau, kebetulan beliau ada di tengah-tengah kita. Selamat malam, Jenderal. Malam, Mas. Apa kabar? Ya, alhamdulillah sehat. Pak Okta gimana, sehat? Alhamdulillah sehat, Mas. Alhamdulillah. Banyak perubahan yang sangat dinamis ini, Mas. Betul. Mohon izin kalau boleh tahu lagi ada di mana nih, Pak? Saya kebetulan sedang di rumah, Mas. Di rumah istirahat untuk menyiapkan kegiatan kita besok sampai hari Jumat yang akan datang. Ya. Ya, mohon izin waktunya sebentar, Pak Okta. Kita ngobrol soal ini yang lagi ramai ini diperbincangkan. Tadi saya sudah sampaikan pengantarnya juga. Ini kita bicara soal geostrategi antara perang antara Amerika dan Iran yang hari ini ramai diperbincangkan setelah Amerika meledakkan 3 situs nuklir Iran. Ya, Pak Okta, gini Pak Okta. Kira-kira menurut Pak Okta apa jenis senjata dan teknologi militer yang digunakan oleh Amerika dalam serangan ke Iran? Terus paskanya ini bagaimana kira-kira respon dari Iran sendiri? Silakan Pak Okta. Baik, Mas. Kalau kita merefer dengan beberapa informasi yang saya terima dari mass media, kemudian saya berusaha mengikuti sebenarnya, Mas. Sebenarnya kalau senjata ini tidak langsung dibawa gitu dari Amerika, tapi melalui beberapa pos transit. Kemudian dari Amerika, dari Wisconsin kalau tidak salah, kemudian sempat juga ke Diego Garcia, ke Irak, dan kemudian ke Qatar. Nah, baru kemudian terbang sekitar jam 4 pagi, Mas. Kata jam 4 pagi itu menuju ke 3 situs nuklir Iran. Di Natanz, di Isfahan, dan di Fordow. Artinya jam 4 pagi waktu waktu betul. Iran, Pak. Waktu Iran, betul. Waktu Iran gelap sekali gitu kan. Tapi kan kita biasa itu kalau jam 4 biasa kita sudah persiapan bangun untuk sholat subuh gitu kan. Dan ternyata ini berdampak luas. Kenapa saya pikir berdampak luas? Karena pertama kita berpikir penggunaan pesawat
pembom B-52 yang seharusnya B2 ya ini Pak, infonya ini B2 malah ya. dibawa yang lebih fashionable, yang terakhir yang dibawa. Kemudian ada 6 pesawat pembom yang digunakan oleh Amerika dengan tentunya dengan menggunakan juga pesawat pengawal. Dan tidak mungkin pesawat pembom itu tanpa dikawal, itu sepertinya akan sulit bagi Amerika untuk meyakinkan bahwa pilotnya dalam keadaan aman. Tapi kemudian terbang itu pasti kalau pesawat pembom Spirit yang disiapkan oleh Amerika itu pasti sudah di atas jangkauan radar, kemungkinan besar di atas jangkauan radar yang biasa. Kalau mungkin radar satelit bisa menangkapnya, tapi yang ini agak sulit untuk ditangkap, sehingga memang senyap kemudian terbangnya itu kemudian masuk ke Vodro, kemudian masuk ke Natanz dengan Isfahan. Ya. Dan dari 6 bomber tersebut diketahui kemudian disampaikan oleh Donald Trump bahwa mereka menjatuhkan bom dengan menggunakan masif ordnance penetration MOP yang luar biasa dampaknya itu. Nah, tapi kemudian kita masih meragukan lagi apakah bahwa senjata itu atau bom itu bisa masuk ke bunker yang sudah disiapkan, karena di dalamnya juga ternyata ada batu karang dan seterusnya dengan kedalaman di atas 60 meter, dan itu juga masih dipertanyakan oleh banyak pengamat, apakah itu betul-betul sudah merusak, sudah melakukan penetrasi sesuai dengan target yang ditentukan. Walaupun Amerika sudah mengatakan bahwa itu target yang sangat luar biasa, dan keberhasilan yang dilakukan Amerika bersama Israel itu merupakan kerjasama yang sangat baik gitu di dalam pelaksanaan, dan tidak pernah terjadi sebelumnya, pernyataan Bapak Donald Trump dalam hal ini. Tetapi kemungkinan itu masih diragukan apakah situs itu betul-betul sudah hancur atau belum. Terbukti dari ada dua kemungkinan, Mas. Yang pertama adalah kemungkinan bahwa situs itu sudah dipindahkan, sudah diamankan, kemudian ketika ditembakkan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Iran, bahwa itu tidak memberikan dampak yang terlalu serius. Kemudian itu juga diaminkan, saya lihat, dengan Badan Atom Internasional, Energi Atom Internasional, yang mengecek bahwa radioaktif yang mungkin timbul itu tidak terlalu parah di dalam hal ini, dan semuanya masih bisa diatasi. Kemudian yang kemungkinan kedua adalah benar adanya bahwa Amerika dan informasi dari Israel itu gagal dalam menghancurkan situs-situs tersebut, karena adanya kesalahan informasi intelijen yang diberikan. Dan sebelumnya kita perlu ketahui juga bahwa bulan Maret Ibu Tusla Gabbard, ketua intelijennya Amerika Serikat, itu sudah mengatakan bahwa kemungkinan itu bahwa Iran itu memperkaya uraniumnya untuk membuat senjata sangat kecil kemungkinan, walaupun ada kemungkinan itu ternyata disampaikan sangat kecil. Tetapi kemudian di bulan Juni informasi tersebut kemudian berubah dan sangat mungkin dikatakan bahwa akan ada pengayaan dan seterusnya oleh Iran di dalam kegiatan membangun senjata tersebut. Tetapi kalau kita kembali ke tahun 2001, kemudian 2003 di CNN, kemudian di BBC, kemudian di Fox News, dan seterusnya, terjadi penyamaan narasi nih, Mas. Penyamaan narasi yang dikatakan berulang-ulang
dikatakan bahwa 2 bulan lagi Iran akan mampu membangun senjata nuklir. Kemudian di 2003 sampaikan lagi oleh Fox News mengatakan hal yang sama. Dan itu terus narasi itu sama sampai 2025, Mas. Iya. Sehingga kita sendiri ragu terhadap akurasi, kemudian efisiensi dan efektivitas dari intelijen yang digunakan. Atau memang mereka sengaja untuk membangun narasi supaya kita menjadi ikut di dalam pemikiran-pemikiran Iya. yang di-create oleh mereka. Demikian. Kemudian kalau kita balik bagaimana kemudian reaksi Iran dalam hal ini, karena senjata pesawat pembom tersebut itu berada di atas kemampuan radar dan senyap, kemudian mungkin tidak tertangkap dari penangkis S-300 yang dimiliki oleh Iran dalam hal ini. Sehingga Iran sudah berapa kali ini saya melihat bahwa walaupun di pesawat yang dimiliki oleh Amerika, pesawat yang kemudian digunakan oleh Israel sebagai contoh, kemudian bahkan ada drone-drone yang kamikaze yang buatan dari Amerika dan buatan Rusia, itu bisa menyeberang ke Iran, bahkan sudah beberapa yang sudah dilumpuhkan. Nah, seperti F-35S kalau tidak salah, itu sudah beberapa yang dilumpuhkan oleh Iran dalam hal ini. Sehingga saya melihat walaupun ada titik kuat dalam hal ini, kemampuan Iran di dalam menangkis serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat ataupun Israel, tetapi tetap ada kelemahan-kelemahan yang kemudian dimiliki oleh Iran berdasarkan analisa intelijen dan kerjasama yang sangat baik yang dilakukan oleh Amerika dan Iran. Demikian, Mas. Ya, baik Pak. Artinya meskipun kita tahu pagi tadi ya, pagi hingga siang tadi di kita gitu ya, pagi hingga siang waktunya kita banyak sekali berita, breaking news dari kantor-kantor berita di Amerika yang memberitakan konferensi pers Donald Trump mengatakan sudah membom 3 situs nuklir, tapi menurut pengamatan kami hingga hari ini belum ada keterangan resmi dari Iran ya Pak. Seperti yang Pak Otak sampaikan tadi, apakah benar ini situs nuklir yang itu ya, atau udah dipindahkan kayak Pak Okta bilang tadi ya Pak? Ini menarik Pak, berkaitan dengan kemampuan pertahanan udara Iran. Tadi di akhir sempat Pak Okta singgung juga ya, bagaimana kemampuan pertahanan udara Iran termasuk juga sistem rudal permukaan ke udara mempengaruhi efektivitas serangan udara Amerika ini Pak? Kalau mempengaruhi, saya lihat memang cukup ada kelemahan dan tentunya juga akurasi. Karena memang senjata itu berkembang, kemudian mekanisme serangan itu juga berkembang. Kembali kepada saya mencoba refer apa yang terjadi di Rusia sebagai contoh, kemudian apa yang kemudian terjadi di Iran. Karena ketika kita merefer apa yang terjadi di Rusia, bagaimana Ukraina itu bisa masuk jauh ke dalam wilayah pertahanannya Rusia, kemudian mereka melepas drone dari situ dan menghancurkan beberapa pesawat yang standby di landasan-landasan yang jauh ke dalam wilayah Rusia. Kemudian kita melihat kembali ke Iran, karena ternyata Mossad juga tidak tinggal diam. Buktinya apa? Ada banyak kasus yang kemudian dilakukan oleh Iran, polisi rahasianya Iran kemudian menangkap agen Mossad yang ternyata melakukan operasi di dalam lingkup dari Iran itu sendiri. Kemudian ada satu kendaraan jenis truk yang ditangkap, kemudian di dalamnya ternyata banyak drone-drone yang dimiliki oleh Israel yang kemudian ditembakkan. Dan ini
taktik yang sangat membingungkan gitu kan. Dan saya melihat ini ada kerjasama Mas, ada kerjasama yang dilakukan oleh Israel dan tentunya Amerika Serikat. Mereka akan mengambil benefit yang besar dalam hal ini dan Iran dalam hal ini juga mungkin sudah menyadari bahwa situasi ini terus berkembang sesuai dengan dinamika. Dan kalau kita melihat kembali, apakah kemudian Amerika menguasai lapangan? Untuk sementara ini, saya lihat Amerika dalam case pengeboman ini betul menguasai lapangan. Tapi ketika Iran aware terhadap hal itu, tentunya situasinya akan berubah, Mas. Akan berubah. Dan saya melihat juga sudah terjadi pergeseran, contohnya kapal induk yang sudah melintasi Selat Malaka, Mas. Betul. Beberapa hari yang lalu ya Pak ya? Ya, beberapa hari yang lalu Nimitz. Kemudian kapal selam kelas Virginia sebagai contoh sudah ada di wilayah Hormuz karena 400 berdasarkan keterangan dari yang didapat di media, selain pesawat pembom, kemudian ternyata Amerika Serikat juga melakukan penembakan menggunakan pesawat Tomahawk, ulangi menggunakan kapal selam yang ada jaraknya 400 mile dari Iran, kemudian dengan rudal Tomahawk yang jumlahnya sekitar 60 yang ditembakkan kalau tidak salah. 60 yang ditembakkan dan itu menyasar ke Natanz dan Isfahan. Tapi ke Khodro itu menjadi tempat yang paling diperhatikan oleh Amerika Serikat untuk jadikan sasaran utama. Demikian, Mas. Oke, Pak. Baik. Ini kita bicara next-nya nih, Pak. Ya. Mas. Setelah Amerika menyerang 3 situs nuklir yang katanya situs nuklir ya. Apa kemungkinan strategi berikutnya yang akan digunakan oleh Amerika? Kemudian untuk menyerang, katakanlah kembali menyerang situs nuklir Iran atau menyerang wilayah Iran gitu ya. Kemudian kira-kira bagaimana Iran strategi Iran sendiri dalam melindungi fasilitas dan wilayahnya, Pak? Setelah respon dari pengeboman itu sempat vakum beberapa lama. Saya sebenarnya menunggu ini apa ini responnya gitu setelah announcing dari Pak Donald Trump, Presiden Donald Trump. Dan kemudian saya justru bertanya dalam hati, kenapa setelah itu Amerika menggeser pesawatnya pembomnya itu ke Guam, Mas. Dan Donald Trump juga bergeser ke Guam dalam hal ini. Saya justru mempertanyakan ada apa, rencana apa lagi yang akan dilakukan oleh Presiden Donald Trump setelah melakukan pengeboman. Pak, mohon izin, tadi sempat keputus tadi mungkin karena sinyal gitu. Digeser kemana tadi Pak pesawatnya? Ada pesawat pembom, kan pasti jumlahnya kan banyak, Mas. Iya, betul. Banyak. Tapi ada pesawat pembom lagi yang digeser ke Guam. Dan Donald Trump juga melakukan kunjungan ke Guam. Melakukan kunjungan ke Guam. Dan announcing dan menyalahkan kepala intelijen Tulsi Gabbard itu di Guam, dikatakan bahwa itu salah, informasi itu salah gitu kan. Yang ada bahwa Iran itu sedang membangun senjata nuklirnya dan kemudian setelah beberapa lama kemudian Tulsi Gabbard juga memperbaiki statementnya dan bahwa statement yang disampaikan di bulan Maret itu adalah statement dari permasalahan yang lain yang hal itu tidak perlu untuk ditekankan berulang bahwa itu ada pemahaman yang salah dari pihak media dan itu sangat menurut saya sangat mengagetkan dan hal ini tentunya pasti ada maksud yang lain. Kenapa Amerika juga
melakukan pergeseran pesawat pembom itu ke Guam. Iya. Dan ini justru juga harus dipertanyakan, ada apa gitu? Apa yang sedang diupayakan? Strategi apa yang sedang diupayakan oleh Amerika Serikat dan Israel tentunya? Dan kalau kita melihat bahwa di depan Amerika Serikat dan Israel, apalagi kalau sebelumnya berapa hari sebelumnya kan G7 sudah mengatakan akan Iya. membela Israel kan, membela Israel dalam hal ini, dan bahkan Starmer, Perdana Menteri Inggris juga sudah menyatakan secara tegas bahwa mereka akan mengirimkan pasukannya ke Timur Tengah untuk membela Israel dalam hal ini. Nah, saya melihat kalau kita juga mendiskusikan strategi tersebut, Mas, di Iran juga sudah mengatakan bahwa saya tidak punya senjata nuklir gitu. Tetapi tetangganya Pakistan sudah mengatakan kalau Israel mengancam Iran dengan senjata nuklir, maka Israel akan tinggal nama karena Pakistan akan menggunakan senjata nuklir Iya. untuk menggunakan Israel dalam hal ini. Kemudian hari ini saya melihat siang tadi kalau tidak salah Presiden Iran sudah announce bahwa dia akan melakukan kunjungan ke Rusia. Kemudian China juga sudah menyampaikan bahwa dia akan sangat concern untuk membantu Iran dalam Iran. kesulitan yang saat sekarang ini. Dan kita juga melihat bahwa ada beberapa berita yang saya dapatkan juga, tapi perlu dicek lagi kebenarannya. Apakah betul 3 pesawat atau 4 pesawat pengangkut dari China itu betul-betul landing dan menghilang di radarnya setelah masuk ke Iran. Dan kemungkinan China menggunakan pesawat tersebut untuk mengangkat persenjataan yang diperlukan oleh Iran dalam berperang melawan Israel dan Amerika Serikat. Demikian, Mas. Artinya perang ini bisa meluas ya, Pak ya? Exactly, Mas. Ini sangat mungkin karena kita melihat Iran sekarang kan bukan Iran yang mungkin 10 tahun yang lalu gitu kan. Betul. Dan Amerika pasti sudah sangat menyadari, Mas, sudah sangat menyadari kemampuan Iran. Kira-kira setahun yang lalu karena Amerika Serikat menembak salah satu jenderal Iran dari IRGC di Irak kalau tidak salah, sedang dalam perjalanan itu. Kemudian Iran kemudian menghujani pangkalan Amerika di Kirkuk. Sorry to say, mohon dikoreksi kalau saya salah, di Irak dengan rudal-rudal yang dimiliki oleh Iran. Kemudian Amerika menyampaikan bahwa jangan dilanjutkan, dan kemudian Iran waktu itu berhenti untuk tidak melanjutkan pengeboman dengan menggunakan rudal-rudal tersebut di pangkalan Amerika. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa sebenarnya Iran sudah memiliki kemampuan itu, Mas. Memiliki kemampuan itu, apalagi kalau kita lihat bagaimana strategi yang dikembangkan oleh Iran menyerang Israel, itu luar biasa. Ada Sling, ada Arrow 2, ada Arrow 3, ada Iron Dome. Itu kan pertahanan berlapis. Dan ternyata tembus juga dengan menggunakan rudal Shahed kalau tidak salah, yang hipersonik, dan itu langsung menghujani banyak wilayah di Israel. Dan sangat mencengangkan bahwa perhitungan itu betul-betul sangat baik kalau saya lihat. Kenapa? Karena Arrow, kemudian Arrow 2, Arrow 3, kemudian Iron Dome dipaksa untuk melayani drone-drone yang punya kemampuan mungkin tidak besar gitu. Sehingga kalau dihitung berapa jumlah dana yang dikeluarkan oleh Israel dalam hal ini itu jauh lebih besar dibandingkan dengan yang digunakan oleh Iran. Nah, ini sangat
taktik ini berkembang terus, dan saya melihat bahwa apa yang terjadi di Israel itu bagian dari bagaimana Iran itu mengembangkan kemampuannya Hmm. dari beberapa tahun yang lalu dan menunjukkan kepada dunia di media-media. Kalau kita lihat di RT, kemudian akhirnya RT di-ban juga gitu kan oleh media-media barat, dan itu Mhm. sangat luar biasa, dan Iran memiliki kemampuan itu. Dan Iya, kalau ada pertanyaan apakah kemudian Iran akan berhadapan dengan Israel dengan menggunakan nuklir, walaupun saya berpikir bahwa itu kita sangat tidak harapkan, iya, apalagi kalau sudah berhadapan dengan eh, cendawan nuklir gitu kan, iya, kemudian ada hujan asam dan seterusnya, dan Hiroshima dan Nagasaki itu adalah pelajaran yang sangat berharga betul. menurut saya, dan mudah-mudahan itu tidak terjadi di Mudah-mudahan, Pak. masa-masa yang akan datang. At Iya, least paling tidak berapa puluh tahun yang akan datang itu jangan terjadi, karena iya, begitu satu kali terjadi efek dominonya akan luar biasa, Mas. iya, betul. Nah, Pak Okta, ini kita sempat menyinggung tadi apa yang Pak Okta sempat sampaikan terakhir ya, bagaimana bicara kemampuan militer Iran gitu. Kita sama-sama menyaksikan beberapa hari terakhir bagaimana Iran melakukan serangan balasan ke Israel begitu ya. Ya. Nah, ini kita bicara soal kemampuan militer Iran dalam rangka melakukan balasan ke Amerika nih, Pak. Nah, Ya. yang menjadi pertanyaan kira-kira akankah mempengaruhi keamanan pasukan Amerika Serikat berikut sekutu-sekutunya, Pak? Ya. Nah, gimana Pak Baik, kira-kira? baik, Mas. Kalau melihat kemampuan rudal Sahab, rudal Mm-mm. supersonik yang lain, kemudian ada mungkin eh, drone-drone yang punya kemampuan yang mungkin di bawah rata-rata. Tapi itu kan akan sangat mengecoh, Mas. Akan sangat Mm-mm. mengecoh, dan kita ukur jaraknya. Jaraknya umpamanya dari dari Tehran saja, umpamanya jaraknya ke Kuwait. Jarak ke Kuwait itu kan tidak terlalu jauh, Mas. Tidak Ya, terlalu, masih sama-sama di Timur Tengah. Dan kalau kita ngelihat eh, ke Qatar apalagi, ke Bahrain sangat dekat, Mas. Dan betul. saya melihat hari ini juga bagaimana Arab Saudi mengkondem serangan tersebut, dan mengajak untuk saling menahan diri, kemudian menyelesaikan permasalahan di meja perundingan. Dan Mm. even Pak Prabowo, presiden kita juga sudah menyampaikan bahwa harus menahan diri, kemudian Mm-mm. uh, menyelesaikan semua itu di meja perundingan, dan kita mengangkat permasalahan tersebut tidak melalui perang, tidak melalui perang, karena tidak ada yang ingin perang. Semua negara tidak mengatakan demikian. Dan kemudian thousand friends itu too few, kemudian even one enemy too many. Itu disampaikan berulang-ulang oleh Bapak Presiden kita. Pak Prabowo. Dan saya pikir ini harus menjadi concern kita, Mm. bagaimana kita menyikapi hal tersebut. Tetapi kemampuan Iran untuk melakukan penyerangan dengan menggunakan rudal-rudal di semua titik di Timur Tengah itu akan masih dalam coverage kemampuan Iran dalam hal ini. Mm. Dan mungkin Amerika sudah harus berpikir juga, mohon maaf nih kalau saya mungkin terlalu mungkin exaggerate gitu, terlalu berlebihan. Tapi Eh, Amerika harus berpikir juga tentang kemampuan Iran untuk meluncurkan rudalnya even ke daratan Amerika, Mas. Belum pernah terjadi nih, mm-mm. belum pernah Iya, terjadi. iya. Tapi itu sangat mungkin karena Iran beberapa lama ini mengatakan bahwa mereka mengeluarkan senjata-senjata yang dengan teknologi yang sudah lama dulu Teknologi dihabisin, lama. baru teknologi barunya dikeluarkan step by Mm-mm. step. Nah, ini yang Iya. mungkin juga harus diperhatikan, kemudian disikapi oleh dunia bahwa situasi ini sudah sangat serius, dan perlu
menjadi atensi kita bersama. Iya. Satu hal lagi yang mungkin Ah, bisa disampaikan di sini, saya khawatir ini Amerika belum berubah dengan gunboat policy-nya gitu, Mas. Gunboat policy-nya harusnya eh, Donald Trump juga harus memahami terlebih dahulu. Tapi ini pemikiran saya karena kan beliau iya, iya, presiden iya. ketika Senat kemudian Kongres harus setuju dulu gitu kan. Jangan tembak dulu ntar belakangan gitu. Ntar masalah belakangan. Ini Iya. terjadi sekarang dan berulang-ulang tembak dulu rusak dulu. Kemudian bagaimana Amerika senang mengajak banyak negara untuk ngeroyok gitu loh Mas. Kalau kalau Iya, di iya. jadi saya berpikir mereka ini warmongering gitu. Bagaimana mereka mendapatkan senjata, kemudian senjata itu mereka uji di war proven, kemudian kemudian kalau menang digunakan terus, kalau kalah berarti teknologinya akan diganti. Dan terlalu bloody shit gitu, berbahaya sekali itu. Bagaimana eh, darah itu menjadi bagian yang Hmm. wajib di dalam setiap uji teknologi senjata yang dilakukan. Itu yang Iya. sangat mengerikan dan menurut saya itu menjadi hal yang perlu diperbaiki dari mungkin Amerika Serikat karena Senat belum setuju, kemudian Kongres belum setuju dalam hal Iya. ini, tetapi langsung main tabrak saja. Dan satu hal yang perlu diingat-ingat kembali, Mas, bahwa Israel ini memang sengaja untuk mengajak apa Amerika masuk Amerika. dalam peperangan ini agar luas dan kemudian mereka memenangkan pertempuran tersebut. Dan ini sangat mengkhawatirkan. Iya. Nah, eh ini sempat disinggung tadi oleh Pak Okta Ya, Mas. terkait sekutu regionalnya Amerika, Pak. Jadi Ya, kira-kira apa peran yang kemungkinan akan dimainkan oleh sekutu-sekutu regionalnya Amerika, misalnya kalau boleh kita sebut Israel, Arab ya, Saudi gitu ya, ya, dalam serangan ke Iran ini. Kira-kira bagaimana mereka dapat berkontribusi pada operasi militernya Amerika? Gimana, Pak? ya. Kalau kontribusi yang mungkin Arab Saudi sebagai contoh, Arab Saudi eh, di pangkalan Amerika di Arab Saudi itu mungkin Hmm, tentara Amerikanya tidak banyak, Mas, sedikit ya, jumlahnya. Tetapi Arab Saudi itu menggunakan teknologi Amerika untuk menjamin keamanan negaranya. Jadi kemungkinan Amerika akan menggunakan teknologi tersebut sebagai alat komunikasi, kemudian bagaimana memperbesar jangkauan eh, penyelidikan, memperbesar jangkauan dari satelit-satelit mereka untuk bisa melihat hmm, gerakan eh, pesawat, gerakan pasukan yang ada di Iran dan seterusnya, itu kemungkinan akan digunakan oleh Amerika Serikat. Dan di apa Kuwait itu ada 3.500 di samping hmm, pasukan-pasukannya. Kemudian ternyata ada kapal-kapal yang sudah bergeser, Mas. Kapal Harry Truman, kemudian kapal hmm, Nimitz, kemudian kapal induk yang lain, dan mereka memang posisinya berada di perairan tersebut. Bahkan yang tadi saya sampaikan, Nimitz yang ada di Laut Cina Selatan sudah bergeser juga ke ya, ke wilayah Timur Tengah, ke Selat Hormuz. Dan kita sudah bisa memahami bahwa nanti setelah serangan ini akan ada respon yang paling mungkin adalah Iran akan menutup Selat Hormuz. Dan kita bisa hmm. bayangkan ketika Selat Hormuz ditutup, Nah, luar biasa. Saya iya. nggak bisa ngebayang Dampaknya kemana-mana, bagaimana Pak. nanti Ah, ah. minyak akan Minyak, nah itu tuh. ya kemudian mulai banyak eh, pengurangan-pengurangan energi,
dan Dengan kata lain seterusnya. dampaknya bisa Ya, berpengaruh ke ekonomi dunia, Pak. jelas Mas, jelas sekali itu akan berdampak kepada ekonomi dunia. Iya. Ya. Pak Okta, nggak terasa ini karena memang obrolan ini seru gitu ya Pak ya. Nggak terasa udah setengah jam kita ngobrol-ngobrol. Tapi Pak Siap. Okta, sebelum kita tutup, Baik, saya Mas. ada pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan Baik, terakhir Mas. itu merupakan pertanyaan penasaran saya aja sebagai Baik, seorang Mas. jurnalis ya. Siap. Menurut Pak Okta, bagaimana kira-kira sikap kita Indonesia dalam hal ini Presiden Prabowo menyikapi ketegangan yang terjadi hari ini gitu ya. Baik, Kita baik. tahu beberapa kali Pak Prabowo udah menyatakan keterangan bahwasannya menyikapi perang antara Iran dan Israel kemarin kita adalah negara yang non-blok, kita cinta Betul, damai gitu ya, kita betul, nggak mau terjadinya perang gitu. Tapi betul, ini kan dengan serangan Amerika ke Iran ini nggak menutup kemungkinan perang ini akan semakin meluas. betul, betul, Mas. Akan Betul. melibatkan Cina Ya, kemungkinan, ya, akan melibatkan Korea, ya, akan melibatkan Pakistan gitu ya, ya, dan negara-negara Arab Saudi dan negara-negara ke Timur Tengah lainnya. Nah, maksud ya. kami, menurut Pak Okta kira-kira akan seperti apa sikap Indonesia dan Ya, bagaimana strategi pertahanan dari Indonesia sendiri? Silakan Pak. ya. Baik, Mas. Eh, saya terkesan sebenarnya apa yang pertanyaan juga sangat bagus. Kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo sebagai contoh, Ya, beliau sudah jauh hari bulan lalu beliau sudah menyampaikan bahwa dunia ini tidak dalam keadaan baik-baik saja. ya, Kemudian bahwa nanti akan terjadi eskalasi. Eskalasi itu kemungkinan besar akan terjadi. Dan kita tidak boleh berada di di bawah pengaruh siapapun gitu kan. Kita betul. harus mampu untuk mengembangkan kekuatan kita. Gitu. Berarti kita harus membangun sistem pertahanan kita sendiri. Dan ini berangkat dari kemampuan kita tersebut. Makanya kita seolah-olah habis dari banyak beli senjata nih kita kerjasama dengan Korea Selatan. Kemudian kita berubah ke Rafale-nya Prancis sebagai contoh. Kemudian dari sana kita ke Turki gitu Mas, kita ke Turki. Ya. Dan saya melihat kalau bisa melihat ini bahwa pertama kita punya pengalaman yang tidak enak Mas, tidak nyaman. Ya. Ketika berapa pesawat kita jatuh, berapa pilot kita yang meninggal dengan percuma. Karena apa? Karena ketidakmampuan kita untuk menghalau embargo yang dilakukan oleh Amerika Serikat sebagai contoh. Dan itu harus menjadi perhatian yang serius bagi kita. Dan hari ini di Saint Petersburg, Pak Prabowo kembali menekankan bahwa kita perlu menahan diri. Kita perlu menahan diri dan kita perlu menyelesaikan permasalahan ini dengan baik di meja perundingan. Kalau kita masuk ke teori Clausewitz, perang adalah kepanjangan dari proses politik yang tidak dapat diselesaikan di meja perundingan gitu Mas. Betul. Tapi kita harus perhatikan betul-betul apakah situasi ini menguntungkan kita atau tidak. Karena at least dalam situasi yang berkembang umpamanya China akan melihat kesempatan karena semua itu bagaimana intention, bagaimana interest dari negara-negara tersebut. Betul. Mungkin saja pada satu saat China harus occupy segera Taiwan sebagai contoh. Waktu pertama kita berdiskusi dan itu sudah sangat dekat gitu Mas, sudah sangat dekat dengan Indonesia dan kita harus betul-betul memperhatikan ini, fokus untuk bagaimana kita memperkuat pertahanan kita, kemudian at least kemampuan kita pada saat ini itu tidak berkurang. Dan harapan saya memang ke depan kita harus sudah memperhatikan berapa persentase anggaran pertahanan kita dari PDB yang harus kita laksanakan. Demikian Mas. Setuju. Baik Pak, apapun itu semua Pak Okta Heru, saya dan seluruh masyarakat Indonesia, berikut juga masyarakat dunia pastinya
menginginkan kondisi ini semakin membaik, bukan justru malah Betul. makin buruk ya Pak ya. Oke. Betul, Mas. Betul. Pak Okta Heru, terima kasih banyak udah mau sharing, udah mau berbagi. Artinya Baik, Mas. di weekend seperti ini ya, harusnya jam istirahat Bapak, tapi Bapak mau Nggak meluangkan apa-apa, Mas. waktu ngobrol-ngobrol dengan kami. Doa kami Bapak Baik. selalu dalam keadaan sehat, selalu Terima dalam kasih, Mas. lindungan yang Maha Kuasa, dan yang terpenting sukses terus Pak semua kegiatan. Amin, amin. Mas Darwin, Oke. terima kasih banyak. Siap. Salam sukses untuk Armory Ribot. Amin, amin. Terima kasih banyak Pak. Salam hormat. Terima kasih, Mas. Ya, Sobat Armory, Waalaikumsalam. tadi obrolan kami bersama dengan Maijen Dr. Okta Heru Ramsi. Beliau adalah Dekan Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan Republik Indonesia sekaligus pakar geostrategi. Saksikan terus di Armory Reborn Channel, kami akan terus mengupdate apapun kondisi geopolitik dunia yang terjadi dalam beberapa hari ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.